Selamat malam, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Agus Yanto, Erik, Jerry, Dimas Firmansyah, dan Daniel Prisman. Kami akan mempresentasikan analisis dan perancangan sistem informasi pada mitra kami yaitu PT Multisari Area Sentosa. Pemilik perusahaan Edi Yanto, alamat perusahaan Jalan RH Visabilillah nomor 15, tahun berdiri 1981, jumlah karyawan 54 orang, jenis perusahaan distributor, backbone produknya Ultra Jaya, Ascens, Orisa, Daesang Agung. Total prinsipal sebanyak 20 prinsipal. Struktur organisasi yaitu dari CEO Edi Dianto, Manajer Jamil atau Akyang, Supervisor Sigit Wicaksono, Head Inventory Junaidi, Head Logistik Hendra, Purkes Junianto, dan Head Admin Rosdiana. Serta Accounting Desrianti dan Account Receivable-nya adalah Mary. Halo, nama saya Erik, NPM 2031034 akan menjelaskan latar belakang perusahaan. Jadi latar belakang perusahaan kami PT Multisari Area Sentosa adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor consumer goods yang sudah bergerak lebih dari 40 tahun. Awalnya itu berada di lokasi Jalan Darussalam dan sekarang telah pindah ke alamat baru berada di Jalan RH Visabilillah nomor 15 yang menjadi lokasi barunya. Produk yang telah menjadi image utama perusahaan adalah produk Ultra Jaya, Cousins, Orisa, dan Daesang Agung. Jadi proses perusahaan ini diawali dengan pembelian barang ke pusat supplier dengan melakukan purchase order melalui email ke prinsipal. Kemudian purchase order dari distributor akan diproses oleh prinsipal dengan pengiriman barang melalui kontainer selama perjalanan paling lama 12-20 hari. Dan setelah pembongkaran barang, maka akan dilakukan penginputan data ke dalam sistem distributor ND6. Kemudian proses selanjutnya adalah barang-barang akan dijualkan ke customer melalui sales dan barang dikirimkan oleh pihak logistik, dan setelah 14 hari, maka salesman akan melakukan penagihan kepada customer dan sales kemudian menyetorkan uangnya ke dalam perusahaan. Sekian saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jerry. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan di bagian planning stack. Di bagian planning stack ini ada dua, yaitu project schedule dan system and featuring planning. Di project schedule yaitu ada pengajuan analisis dari 5 Februari sampai 10 Februari 2022. Kemudian ada pengumpulan data dari 14 Februari sampai 19 Februari 2022. Kemudian ada rumusan masalah dari 21 Februari sampai 28 Februari. Yang keempat ada analisis masalah dari 1 Maret sampai 7 Maret. Yang kelima ada solusi masalah dari 8 Maret sampai 15 Maret. Kemudian system and featuring planning. Pertama, melakukan penggantian server. Yang kedua, mempercepat kinerja sistem manajemen. Yang ketiga, efisiensi kinerja. Yang keempat, perbaikan sistem kerja perusahaan dengan adanya kebijakan yang pasti. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daniel. Nama saya Daniel Prisman, NPM 2031184. Sekarang saya akan menjelaskan analisis stats. Yaitu business framework. Di sini ada performance. Problemnya itu sistem kerja sering error sehingga menghambat keaktifan pekerjaan. Lalu opportunity-nya melakukan maintenance atau perbaikan secara menyeluruh mengenai sistem yang bermasalah sehingga menghindari terjadinya down system saat dibutuhkan dan tidak ada direktifnya. Lalu information, problemsnya itu tidak semua informasi didapatkan oleh semua karyawan. Opportunity-nya melakukan sebuah pengumuman untuk perubahan kebijakan atau informasi yang baru melalui grup tertentu. Lalu economic, keuangan perusahaan, apabila terjadi terlalu banyak pengeluaran maka akan macet sistemnya. Lalu direktifnya, perlu adanya manajemen keuangan yang lebih baik dengan menggunakan sistem tertentu. Lalu ada control and security. Problemnya yaitu kebijakan yang diterapkan seringkali tidak menggunakan sistem tertulis dan keamanan security yang sering tidak di tempat tertentu pada waktunya. Jadi security-nya itu sering menghilang di pos jaganya. Lalu opportunity-nya melakukan kebijakan baru
sehingga dilakukan oleh security karena tidak adanya kebijakan kewajiban yang tertulis di perusahaan. Lalu ada efisiensinya. Problemnya yaitu secara efisiensi waktu yang ada kurang efektif selama proses penerbitan data. Lalu direktifnya itu ialah melakukan penambahan karyawan yang kerjanya overload, sehingga menjadi terganggu waktu untuk melakukan hal lain-lainnya. Lalu pada bagian service, problem atau masalahnya itu pelayanan bisnis yang diberikan terkadang masih tidak memuaskan bagi customer. Opportunity-nya meningkatkan pelayanan di bagian customer service agar customer bisa memahami masalah yang terjadi atau problem solving-nya itu bagaimana. Dan selanjutnya adalah cause and effect analysis. Yang pertama, problem atau opportunity-nya itu sistem kerja yang sering mengalami masalah ataupun error. Cause and effect-nya karena akan sangat mengganggu kinerja karyawan dalam melakukan pekerjaan dengan baik. Sistem objektifnya, tujuan dari objektif ini adalah untuk mencegah terjadinya error sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Sistem constraint-nya, syarat dari untuk melakukan maintenance adalah waktu yang cukup sehingga dapat dilakukan maintenance secara menyeluruh. Yang kedua adalah tidak semua informasi selalu didapatkan oleh karyawan. Jika ada yang tidak mendapat informasi, maka karyawan tersebut akan berpendapat bahwa perusahaan kurang bisa dipercaya karena selalu merahasiakan informasi yang seharusnya diketahui oleh karyawan. Sistem objektifnya, tujuan dari ini adalah memperbaiki sistem kinerja agar semua karyawan bisa merasakan kepercayaan dari perusahaan. Sistem constraint-nya, supaya informasi bisa didapatkan oleh semua karyawan, maka informasi harus disebarkan kepada karyawan melalui WhatsApp atau kertas pemberitahuan. Lalu yang ketiga, keuangan perusahaan apabila terjadi terlalu banyak pengeluaran, maka akan macet. Cause and effect-nya, sangkutnya pembayaran atau keterlambatan pembayaran membuat terlambatnya purchase order barang ke pusat dan service level perusahaan kepada prinsipal pusat. Sistem objektifnya, tujuan dari untuk memperbaiki keuangan ini adalah dengan adanya manajemen keuangan yang akurat dan baik melalui sistem yang ada. Lalu sistem constraint-nya, syarat dari untuk memperbaiki sistem keuangan adalah dengan adanya aplikasi yang bisa melakukan update keuangan secara berkala dengan baik. Lalu yang selanjutnya, kebijakan yang diterapkan seringkali tidak menggunakan sistem tertulis dan keamanan security sering tidak di tempat tertentu pada waktunya. Cause and effect-nya, tidak adanya aturan yang dipatuhi oleh security yang membuatnya terkadang memiliki sikap di bawah level yang akan berpengaruh kepada perusahaan karena sikap yang kurang ramah kepada pengunjung perusahaan. Lalu sistem objektifnya, tujuan dari kebijakan dan kewajiban security adalah dengan bisa mematuhi peraturan, maka akan meningkatkan rasa percaya diri pelanggan terhadap perusahaan kita. Lalu sistem constraint-nya, syarat untuk mendapatkan service level yang baik adalah bahwa security bisa mendapatkan sebuah aturan tertulis dari perusahaan untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Lalu yang selanjutnya ada secara efisiensi waktu yang ada kurang efektif selama proses penerbitan nota. Cause and effect-nya, kekurangan tenaga kerja akan membuat semua orang mengalami stres dan bekerja. Apabila hal ini terjadi, maka karyawan akan overload. Sistem objektifnya, tujuan dari ini adalah untuk mempercepat sistem kerja karyawan sehingga kinerja tidak terganggu selama proses kerja dan bisa lebih lancar ke depannya. Sistem constraint-nya, syarat untuk mendapatkan sistem kerja yang lebih maksimal adalah dengan mengassign karyawan baru atau membuka lowongan baru untuk karyawan baru. Yang terakhir adalah pelayanan bisnis yang diberikan terkadang masih tidak memuaskan bagi customer. Cause dan effect-nya,
Pelayanan yang tidak baik atau kurang maksimal maka akan membuat customer merasa kurang puas dengan servis kita. Sistem objektifnya yaitu tujuan untuk pelayanan yang baik bisa menjaga image perusahaan dan juga pamor perusahaan di mata customer kita. Lalu sistem constraint-nya, syarat untuk mendapat pelayanan yang baik kepada customer sales maupun customer service yaitu harus bisa menjelaskan semua hal yang berkaitan antara perusahaan ke customer. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan memasuki bagian flowchart. Di flowchart sini kita bisa lihat kita melakukan dengan awalan start, kemudian planning analysis, kemudian request analysis. Selanjutnya yaitu manager approval. Apabila no, maka kita akan lakukan ulang yang namanya planning analysis, dan apabila yes, kita akan lakukan yang selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah collecting data, dan kemudian problem identify, kemudian problem solving, kemudian solution, dan kemudian manager approval. Dan apabila no, maka kita akan lakukan yang namanya problem solving ulang, dan apabila yes, maka akan berakhir. Data flow diagram. Di sini kita akan melakukan yang namanya pembacaan data flow diagram atas PT Multisari Arya Sentosa, bagaimana cara kerja perusahaan tersebut. Itu CEO mengontrol manager, yang dimana manager juga mengontrol supervisor dan juga principal, dan supervisor mempunyai hak kontrol kepada purchase, salesman, finance, dan juga kepada account receivable. Dan di sini kita bisa lihat purchase mempunyai hak untuk PO barang kepada principal, dan purchase juga mempunyai keterkaitan dengan accounting, dan di mana accounting juga melakukan payment kepada principal atas persetujuan CEO, dan purchase di sini juga melakukan yang namanya kontrol terhadap head inventory, dan head inventory melakukan kontrol kepada inventory staff. Di sini kita bisa lihat juga head inventory mempunyai koordinasi kepada logistik. Dan di sebelah kanan, finance mempunyai kontrol budget kepada head logistik, dan head logistik melakukan kontrol kepada driver, yang dimana driver yaitu berfungsi untuk melakukan pengiriman produk kepada customer. Selanjutnya di bagian salesman yaitu mempunyai peran sebagai kontrol, sell, dan receive payment dari customer, yang kemudian distorkan kepada account receivable, dan program allow flow berakhir. Apabila ada kesalahan dari kata-kata kami mohon maaf. Terima kasih.